Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang memberikan informasi seputar kebijakan regulasi, pendidikan, dan juga pembelajaran. Kesempatan ini kita akan membahas informasi tentang Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2023 terkait dengan pembayaran THR maupun gaji ke-13. Tujuannya adalah agar informasi ini menjadi acuan untuk mengetahui dalam perolehan hak untuk menerima THR dan gaji ke-13. Aturan ini dapat diunduh di kolom deskripsi karena kami menginformasikan hanya hal-hal yang penting saja yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, kemudian pensiun, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ada beberapa pasal yang penting diketahui. Kita mulai dari pasal yang kedua, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3 dijelaskan yang disebut aparatur negara, yaitu PNS dan calon PNS, PPK, kemudian prajurit TNI, kemudian anggota Polri, dan pejabat negara. Selanjutnya kalau kita perhatikan pasal 5, ada bagian-bagian yang perlu kita ketahui. Di pasal 5 dijelaskan. Mari kita lihat pasal 4, pasal 5. Ini pasal 6, pasal 5 dijelaskan di sini. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud di pasal 2 tadi tidak diberikan kepada PNS, prajurit, TNI, anggota Polri pada pasal 3 yang dalam pertama sedang cuti di luar tanggungan negara atau di sebutan lain. Kemudian kalau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayarkan oleh instansi penugasan. Di pasal 6, di ayat 7, dikatakan kalau besaran dari THR maupun gaji ke-13 itu terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan dan tunjangan umum, kemudian 50% dari tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, ataupun kelas jabatan. Nah, ini di pasal 6 juga dijelaskan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud di ayat 5 meliputi tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan fungsional. Jadi di sini letaknya tunjangan fungsional guru maupun non-struktural, tunjangan yang bersamaan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di ayat 9 dijelaskan juga tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan seperti pasal 6 adalah tunjangan kegiatan tenaga, tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan panitra, tunjangan jurusita dan juru pengganti, tunjangan pengamat gunung api PNS golongan 1 dan 2, tunjangan penugasan permasyarakatan, dan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang terkait dengan pasal 7, ada beberapa pasal yang
mungkin perlu kita ketahui, di pasal 7 disebutkan ini bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 anggarannya bersumber dari APBN bagi calon PNS 80% dari gaji pokok PNS, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja. Kemudian kita lanjut di pasal 8, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun, ada gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan juga tambahan penghasilan. Seterusnya, di pasal 11, kalau kita perhatikan, ini nanti silakan dibaca secara utuh Bapak dan Ibu bagi yang memerlukan, karena memang ini peraturan ya. Jadi bisa saja penafsiran-penafsiran bisa ganda. Tetapi kalau aturan ini sudah petunjuk teknis, tentu sudah detail. Di pasal 11 dikatakan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pasal 2 itu dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Kemudian dalam hal tunjangan hari raya sebagai dimaksud ayat 1 belum dibayarkan, maka tunjangan hari raya dibayarkan pada setelah tanggal hari raya. Nah, di ayat 3 juga besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagai dimaksud di pasal 6 itu sampai dengan pasal 9 didasarkan atas besaran komponen penghasilan dibayarkan pada bulan Maret 2023. Maka acuannya adalah penerimaan Maret 2023 ditambah dengan tunjangan 50% dari tunjangan kinerja. Di pasal 12, kalau kita perhatikan ayat 1 dan 3, sedangkan gaji ke-13 sebagaimana di mana dimaksud pasal 2 dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2023. Ketika gaji tidak bisa dibayarkan pada bulan itu, maka gaji ke-13 dapat setelah bulan Juni 2023, dibayarkan setelah Juni 2023. Besaran gaji ke-13 dibayarkan sebagaimana di pasal 5 dan 9 juga didasarkan penghasilan atau penerimaan yang dibayarkan pada bulan Mei 2023. Jadi ini aturannya sudah jelas. Kemudian pasal 13 tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud di pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran. Dan juga tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 17, kalau kita perhatikan ada mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui. Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan dengan penerbitan SPM oleh PPSPM ke rekening penerima. PPSPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan SPM gaji ke-13. Dalam hal pembayaran tunjangan hari raya atau gaji ke-13 untuk pegawai non-pegawai aparatur sipil negara dalam lembaga non-struktural tidak dapat dilaksanakan langsung ke rekening penerima, maka pembayaran tunjangan hari raya atau gaji ke-13 dilaksanakan dengan penerbitan SPM langsung melalui rekening bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada penerima. Karena negara kita ini sangat luas dan banyak yang harus dilayani berkaitan dengan THR dan gaji ke-13, jadi tidak menutup kemungkinan selalu ada pengecualian atau keterlambatan oleh sesuatu hal. Kemudian di pasal 21, ini juga dijelaskan, mungkin perlu kita ketahui, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan dibayarkan oleh PT Taspen yang bertanggung jawab
atau PT Asabri Persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT Taspen, Persero atau PT Asabri menyampaikan tagihan pembayaran tunjangan hari raya bagi pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan kepada kuasa pengguna anggaran paling cepat 13 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan. Nah, itu kira-kira informasi ini, dan ini peraturan sudah jelas dan teknis. Berdasarkan inilah dilakukan pembayaran terhadap PNS, TNI Polri, kemudian pensiunan, PPK, dan juga calon PNS. Ini dibuat tanggal 31 Maret oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sehingga dengan adanya informasi teknis pelaksanaan ini, clear bagaimana besaran-besaran daripada penerimaan THR maupun gaji ke-13 yang diamanatkan oleh PP nomor 15 tahun 2023. Inilah bentuk-bentuk rinciannya. Sedangkan yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya ke-13, gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, ini lampiran. Ini besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan anggota dan pegawai non-pegawai aparatur. Jadi tidak berlaku untuk guru non-aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi. Ini ada aturan-aturan khusus, sudah ada besaran-besarannya, dan juga didasarkan kepada tingkatan kualifikasi pendidikan. Mulai dari SD, kemudian SMA berjenjang, D2, D3 sudah ada besarannya, kemudian sampai kalau Bapak dan Ibu ada pendidikan S1 dan S2. Demikian kira-kira penjelasan teknis pelaksanaan pemberian THR dan juga gaji ke-13. Mudah-mudahan ada manfaat informasi ini dan saya ucapkan terima kasih.